Para pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id, channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dengan cara berbagi pengetahuan untuk belajar sepanjang hayat. Lifelong Learning Channel yang bisa Anda ikuti. Nah, kali ini kita berada di episode 128 bersama narasumber luar biasa, ya, Ustadz, ilmuwan, budayawan, dan beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang bernama Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Dan jangan lupa klik subscribe, share video ini karena kontennya ini adalah merupakan semangat untuk sehat holistik dan juga memiliki nilai-nilai dakwah. Dan saudara, kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah merupakan ulasan terhadap kecelakaan, kalau boleh dikatakan kecelakaan, di mana ada mahasiswa sedang menempuh pendidikan dokter spesialis meninggal dunia dan diikuti oleh bapaknya, yang konon bapaknya juga seorang dokter. Apa yang terjadi? Kita tanyakan kepada Dokter Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dok, saya kira pendidikan eh, dokter spesialis sedang mendapatkan analisis dari berbagai aspek oleh masyarakat dan bahkan podcast-podcast terkenal itu sekarang sedang mendiskusikan. Kenapa ada residen meninggal mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan Ya, obat yang mematikan dan bapaknya juga ikut mengikuti. Pertama, sebelum kita bahas, kita doakan mudah-mudahan eh, para itu almarhumah dan almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, kelak amin. mendapatkan surga di sisi Allah. Nah, dok, amin. Mudah-mudahan, dok, ini gimana, dok? Amin. Fenomena seperti itu sungguh sangat menyayat hati dan saya kira kelihatannya fenomena ini seperti gunung es ini atas dasar salah satu Ya, podcast dan ada pengakuan-pengakuan orang yang seperti itu. Apa yang salah, dok, ini? Mau, dok? ya, matur nuwun, Prof. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai proses belajar mengajar, Prof, ya, Nggih. kira Prof sudah memahami betul bahwa sebetulnya perilaku individu itu ditentukan oleh alam bawah sadarnya, Prof. Nggih. Nggih. Ini yang kita namakan subconsciousness, ya. Hmm, hmm. Dan dimotori oleh apa yang kita namakan hierarki sistem saraf otonom. Ya. Hmm. Saraf otonom itu artinya sama sekali di luar kendali diri Ya, kita, bro. Ya. ya. Namun demikian nanti untuk penataannya bisa dilakukan secara sadar, bro. Oke. Ya. Misalnya dengan latihan pernapasan, dengan vocalization, dengan postur. Hmm. Ya. Jadi kembali lagi Prof, hierarkinya itu adalah yang paling atas yang kita namakan vagus smart. Bagus, Ya. Mas. Ya. Vagus smart itu yang sebetulnya merupakan wilayah yang relate dengan proses belajar. Hmm. Jadi tidak mungkin orang itu belajar yang aktif yang level di bawahnya, Hmm. yaitu saraf simpatis Wis, yang ya. berkaitan dengan stres, Prof. Nggih, nggih. Ya, saraf simpatis, namanya simpatis, Prof. Tetapi kok perilakunya kok tidak simpatik itu, ya. Betul. Jadi Terus, fight or flight, nggih. ya. Jadi menyerang atau lari ketakutan. Lebih-lebih level yang paling bawah, Prof. Ini saraf otonom yang primitif, Prof. Primitif, Ya, ya. primitif atau old vagus yang berkaitan dengan nopo GI tract atau sistem pencernaan maupun sistem reproduksi.
Oh, itu Ya. yang juga Jadi sekali lagi, dikenal seperti reptil itu, Dok. ya reptilian brain itu Reptil, nyambungnya ya. ke old vagus. Bagus. Ya. Ya, oke. Jadi saraf simpatis itu kan yang fight or flight, Nah, di Dok. sebelahnya itu parasimpatis, Bro. Nah, Dok, kita tanya dulu, Dok. Saraf simpatis itu kan prinsip pekerjaannya apa? Apa? Flight, oh, eh, apa, Dok? Fight, Run fight or atau lari? flight. Ya, flight or fight. Ya, gini. Flight Ya. or fight. Nah, itu kalau fight, Fight dulu, Bro. oh, fight or Ya. flight, ya kan? Tapi kalau Ya. fight itu sukses, sebenarnya nggak masalah, Dok. Atau memang harus flight orang itu? Kan pilihannya dua itu. Gimana itu sebetulnya? Jadi, jadi begini, Prof. Jadi fight or flight itu masuk wilayah defense untuk mempertahankan diri, ya. Oke. Termasuk yang Prof Ngendiko tadi, Olfagus juga defense, ya. Tetapi sebetulnya, Prof, keduanya ini dibutuhkan supaya kita survive loh, Prof. Ya, ya, ya. Cuma porsinya tidak boleh berlebihan, Hmm. ya. Ya, Kalau fight or flight-nya berlebihan, maka Prof nanti di dalam mengambil keputusan juga keliru loh, Prof. ya, ya, ya. Iya. Jadi Jadi, fight Dok, or flight itu tidak, ya, Dok, maaf, Dok, menyela, Dok. Jadi artinya iya, Agus Smart itu juga kemungkinan gagal. Setelah gagal, maka untuk survive, untuk bela diri, itu pada saraf simpatis tadi. Yang fight or betul. flight itu. Betul nggak gitu pikiran saya, Dok? Terus, betul, Prof. Jadi Oh, sekali lagi, Prof, ada kemungkinan vagus smart itu diambil alih hmm, oleh saraf simpatis tadi, Prof. hmm, Sehingga proses belajarnya itu gagal, Prof. Karena hmm. yang ada cuma ketakutan, kemarahan, gitu. Ya, ya. Istilahnya ya, tidak kenan dan sebagainya. Tapi ketika diambil alih oleh saraf simpatis, itu berarti vagus matnya itu that's not strong enough. Jadi apa sudah mentok ternyata bekerjanya. Lalu akhirnya jatuh ke saraf simpatis. Begitu nggak, Dok? Betul, Prof. Karena kan menurut saya, Prof, di wilayah vagus smart itu kan ada wilayah kognitif nih. Iya. Mengapa yang sering kita dengar dalam perbincangan harus masuk akal, nggih, Hmm. harus nalar, itu kan berarti masih masih di bawah kendali vagus smart, Prof. Ya. Oh, Tetapi kalau nun sewu di dalam diskusi isinya menang-menangan, berarti dia sudah diambil alih, Prof, oleh oh. saraf simpatis tadi. Nah, terus Ya. kembali ke fenomena tadi, Dok. Fenomena yang sangat Ya. luar biasa tadi. Di mana seorang ayah, konon ayahnya itu juga dokter, Dok. Mungkin depresinya luar biasa. Saraf simpatisnya sangat mendominasi luar biasa. Sehingga akhirnya ikut meninggal dunia. Ini gimana itu? Fenomena itu, Dok, penjelasannya. Jadi, Prof, di dalam menyikapi situasi itu kan bisa kondisi safe atau danger atau life threat, gitu. Oke, Jadi oke. ketika individu menghadapi situasi seperti itu, minta maaf, Prof, ini di luar kendali pikiran kita ya. Nggih, nggih. Menyikapi dengan kecewa berat, Prof. Ya, Nah, kecewa berat itu berarti kan shutdown itu. ke shutdown. Nah, shutdown, Prof. Shutdown itu sebetulnya sarafnya ini kalau aktivitasnya berlebihan itu bersifat fatal, Prof. Ya. Oke. Jadi Nih. itu fenomena semacam kesurupan, suicide itu di bawah kendali old vagus tadi, Prof. Hmm. Ya. Mengapa Al-Quran memberikan nasihat, Prof? Di Nggih. dalam Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi Hmm. ketika kita menghadapi musibah, Prof, itu justru suggestionnya adalah fabasyiris sabirin, bersabarlah, Prof. Ya, Nah, sabar ini masuk wilayah vagus smart, Prof. smart. Ya, Pak, dan jangan tidak sampai tampak. kita, Ya, dan monggo. dan tidak tampak, Dok, itu. Jadi betul-betul kita tidak tidak shutdown gitu loh, Prof. Ya, ya. Ya. Dan itu dalam surat Al-Hadid ayat 22 23 juga begitu, Prof. Al-Hadid itu kan besi, Prof. Hmm. Supaya mental kita itu tetap
kuat, ya, itu ada ayat itu. Musibah yang menimpa diri kalian maupun yang ada di bumi itu adalah sudah di bawah kehendak Ya. Allah itu. Maka dilanjutkan Prof. Likaila tak sau ala ma fataku. Hmm. Maka janganlah Anda kecewa terhadap sesuatu yang lepas dari tanganmu. Jadi memang betul-betul Prof. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar hati, Prof. Subhanallah. Ini kalau kita Ya, kaitkan dengan substrat biologisnya jadi nyambung, Prof. oke. Ya. Dan fenomenanya apa dok? Ketika orang shutdown itu secara biologis sehingga dia Iya. menemui ajalnya misalkan itu. Kalau depresi. Terus, jadi Prof, ini pertanyaan Prof luar biasa, sangat menghunjam, ya, dan sangat substantif, ya. Karena apa? Shutdown itu, sarafnya itu ternyata tidak hanya beroperasi di bawah sekat rongga badan, Prof, atau diafragma. Ya, ya. Tetapi juga punya cabang, Prof, ke jantung dan ke paru-paru, Prof. Hmm. Sehingga kalau over activity, ya, jadi reaksinya berlebihan, jantungnya itu jadi pelan, namanya bradikardi, Prof. Bradikardia. Kemudian yang paru, salurannya jadi menyempit, tercekik, Prof. Hmm. Sehingga tidak bisa dihindari kematian itu akan datang. Ye, Oh, maka sekali lagi Prof, ini hebatnya Al-Quran loh Prof. iya. Dalam kondisi sudah shutdown saja, Allah masih memberikan nasihat ye, melalui surat Al-Qiyamah ayat 26 itu. Ya. Ye, kala idza balaghatit taraqi. Coba ketika roh ini sudah sampai kerongkongan. Hmm. Waqi laman roh, siapa yang bisa menyembuhkan ini? Hmm. Kemudian yang muncul reaksi takut tuh Prof. Ya. Ya, wadona annahul firaq. Wah, ini hari perpisahan ini. Otomatis terus jadi tungkainya lemes, Prof. Oh. Waltafatis saku bisak. Sudah tidak punya daya, Prof. Hmm. Nah, kemudian mati, Prof. Mengapa orang itu kalau meninggal itu kan yang diperhatikan dari ujung kaki, Prof. Ya, Terus ya. ke atas gitu loh. Subhanallah. Oh. Jadi sekali lagi, Prof, sebetulnya minta maaf Prof ya, kematian itu ya minta maaf Prof, itu bisa dinego loh Prof. Tapi Karena ada ayat yang mengatakan wa maka nali nafsin antamuta illa bidnillahi kita bamu ajalah. Anda itu jangan mati sebelum ada izinku. oh, ya, ya. Itu Prof. Itu Iya. artinya, itu artinya kalau ilmu dunia, orang masih diberi peluang untuk negosiasi antara ilmu yang dimiliki. Padahal kan misalnya seorang dokter, kemudian stres, kemudian depresi, kok apa saraf simpatisnya itu mendominasi. Kemana ilmunya dok kalau gitu? Mohon izin Prof, kita sering diajari doa Allahumma arinal haqqo haqqo. Atau Kebanyakan orang itu berdoa secara sadar berhenti di sini, Prof. oke. Tetapi secara tidak sadar yang bekerja. Hmm, Allah Allah ma'adil haqqa warzuqna tiba'ah. Tidak punya kemampuan untuk lanjut mengikuti yang benar itu loh, Prof. oke. Gitu. Jadi sekali lagi banyak orang yang tahu tetapi tidak punya kekuatan untuk mengamalkan, Prof. Oke. Ya. Ya. Mengapa demi waktu antara iman dan amal soleh itu ya satu paket, Prof. Gitu. Dan yang paling penting, Prof, kita jangan mengejudge orang loh, Prof. Ya, ya. Kayak ilmunya, agamanya dhuwur tapi kok jarkoni, anu saya bilang, Prof. Ya, ahli agama tapi non sewu, Prof. Sarung palekat ora dondomi, iso nasekat orang lakoni. Ya karena kita lale, Prof. Ya. Betapa doa itu hanya berhenti pada knowledge. Sudah diberitahu, tetapi nun sewu. Eksekusinya lemah, Prof. Oke. Jadi kita masih perlu taufik, ya, 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 ya. kekuatan, ya. Jadi nun sewu. Jadi sekali lagi, Prof, mari kita saling tolong menolong lah, Prof. Jadi jangan hanya menghujat, menyalahkan, tetapi ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam Ya, kebaikan dan ya, ketakwaan. ya.
Ya, mudah-mudahan dok. Saya kira pendidikan dokter spesialis ke depan menjadi lebih baik, bukan berarti tidak Insya Allah, baik. Ya, bukan tidak insya baik, Allah, tapi insya memang ada limbahnya. Dan sekarang sedang dibicarakan. Dan insya Allah ini kan saling berbagi pengetahuan. Dan mudah-mudahan orang tua pun juga harus memberi penguatan kepada anak-anaknya yang sedang insya Allah, menempuh pendidikan itu. Supaya apa insya Allah, insya Allah. saraf simpatetiknya itu tidak bekerja lebih dominan daripada vagus matnya. Benar. Kira-kira. Terima kasih dok Betul. atas nasihatnya dan insya Allah banyak orang akan menjadi tercerahkan dari obrolan dari Insya Allah, nasihat Dokter Zainal. Terima kasih. Sampai insya Allah. ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.